Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 606.1. Namun, lampu tiba-tiba bersinar terang dari bilah cahaya biru es itu. Perak dan emas menyala bergantian. Suhu di udara menurun. Setelah ini, bilahnya bergerak melewati tentakel. Evil Tyrant King menjerit kesakitan. Salah satu tentakelnya telah dipotong oleh Huo Yuhao begitu saja. Figur Huo Yuhao dan Tang Wutong melintas begitu saja. Saat Huo Yuhao menambah kecepatan, rasanya seolah dia bergegas. Namun, dia masih berhasil melarikan diri dari tentakel lainnya. Daripada menggunakan kekuatan murni untuk melawan Evil Tyrant King, yang terbaik adalah mengadu tekniknya melawan Evil Tyrant King. Raja Tyrant tidak tahu Huo Yuhao memiliki belati embun pagi. Dia langsung pada posisi yang tidak menguntungkan pada saat mereka mulai bertarung. Namun, pada saat yang sama, kemarahan Evil Tyrant King terbangun. Muridnya menjadi gelap. Setelah ini, roda cahaya merah gelap muncul di garis lautan kekuatan spiritualnya. Langit tampak bergetar hebat. Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah ada ribuan dan ribuan paku yang menembus lautan spiritual mereka. Setelah ini, paku mulai menarik lautan spiritual mereka keluar dari tubuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Huo Yuhao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Evil Tyrant King. Sementara kekuatannya secara keseluruhan lebih rendah daripada Ditian, dia tidak diragukan lagi yang terkuat dalam hal kekuatan spiritual. Jika itu seseorang yang lebih lemah, laut spiritualnya akan dilucuti dari tubuhnya. Tanpa lautan spiritual, seseorang akan menjadi idiot. Bagaimana mungkin dia bisa menolak? Untungnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya memiliki inti jiwa spiritual. Ketika mereka merasakan kekuatan besar yang menarik di lautan spiritual mereka, inti jiwa spiritual mereka dengan cepat bergetar. Kekuatan spiritual mereka melawan paku yang masuk. Namun, meski begitu, mereka berhenti sejenak. Ini memberi Evil Tyrant King kesempatan untuk melibatkan tentakelnya atas mereka. Namun, pada saat inilah sinar biru es bersinar dari tubuh Huo Yuhao. Rumput yang jelas dan transparan muncul di bahunya, itu adalah Star Anise Mysterious Ice Grass. Huo Yuhao bahkan tidak perlu mengendalikannya. Rohnya segera menembakkan serangan atas namanya. Bintang Adas, Omnitras. Paku es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh Huo Yuhao. Saat tentakel menghantam paku es, sisa-sisa es berserakan di mana-mana. Namun, mereka akhirnya masih diblokir, dan tidak mencapai Huo Yuhao atau Tang Wutong. Cahaya pedang biru tua muncul di sebelah. Permaisuri salju berdiri di sisi Huo Yuhao. Dia menggunakan salah satu dari 3 teknik utamanya, Cold tak tertandingi. Lebih dari 10 tentakel dikirim terbang oleh serangan ini. Meskipun Cold Unparalleled tidak setajam Morning Dew Dagger, dan tidak bisa langsung memotongnya, itu masih membeku mereka di bawah pengaruh Ultimate Ice. Ice Empress muncul di samping Snow Empress. Matanya bersinar dengan cahaya hijau jade. Saat dia berbalik, dia mengungkapkan Ice Empress True Body-nya. Dia mengaitkan ekornya ke atas, dan seberkas cahaya batu giok hijau melesat ke arah Evil Tyrant King. Bahkan jika Huo Yuhao tidak mempersiapkan keterampilan jiwa ini, Permaisuri Es masih bisa menggunakannya setelah dia secara bertahap memulihkan kekuatan asalnya. Saat ini, seolah-olah Huo Yuhao telah melepaskan jiwa bela dirinya. Evil Tyrant King berseru sekali lagi. Dia menembakkan seberkas cahaya hitam dari pupilnya. Ketika sinar cahaya ini berbenturan dengan garis cahaya hijau, percikan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara. Pada saat itulah Permaisuri Es menutup penjepitnya dengan erat. Tiba-tiba, tentakel yang membeku meledak. Dia tidak mengira serangannya akan melukai Evil Tyrant King. Dia hanya ingin mendapatkan perhatiannya dan menghentikannya dari berurusan dengan tentakelnya yang beku. Setelah ini selesai, dia menggunakan teknik ledakan esnya. Tentakel Evil Tyrant King memang sangat kuat. Bahkan teknik ledakan es tidak bisa menghancurkan mereka. Hanya beberapa darah keunguan berceceran. Kalian berdua benar-benar membuatku marah. Evil Tyrant King meraung marah. Semua tentakelnya tegak lurus seketika. Saat ini, Huo Yuhao baru saja mendapatkan kembali kesadarannya setelah pulih dari serangan spiritual sebelumnya. Dia juga heran melihat bahwa setiap tentakel di depan memiliki mata yang mirip dengan Evil Tyrant King sendiri. Hanya saja mereka jauh lebih kecil. Saat ini, setiap mata bersinar dengan cahaya aneh.
Terlepas dari satu tentakel yang telah dipotong Huo Yuhao, 80 tentakel yang tersisa semuanya berkedip dengan cahaya redup. Yuhao, hati-hati, Ratu Salju berteriak. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menghilang. Dia berubah menjadi sepetak besar kepingan salju dan menghilang ke sekelilingnya. Dia melanjutkan ke arah Evillea Tyrant King. Dia adalah permaisuri salju, peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar. Evillea Tyrant King meraung marah. 80 tentakelnya melepaskan 80 sinar hitam murni. Ketika mereka dipecat, rasanya seolah-olah langit telah berubah warna. Kepingan salju yang ditransformasikan oleh Ratu Salju menjadi menari di udara. Mereka menghindari sinar. Bagaimanapun, sinar itu tidak ditujukan padanya. Mereka ditujukan pada Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan lintasan sinar jiwa menggunakan deteksi spiritualnya, tapi dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Pada level spiritual, dia akhirnya masih kalah dengan Evillea Tyrant. Tang Wutong tiba-tiba maju selangkah. Dia datang di depan Huo Yuhao dan mengayunkan Clear Sky Hammer-nya. Kali ini, proyeksi hitam palu raksasa muncul di belakangnya. Ketika palu ini muncul, ukurannya bertambah seiring dengan angin. Hampir seketika, panjangnya lebih dari 100 meter. Itu dipalu berat di udara. Ini adalah Clear Sky Hammer True Body dari Tang Wutong. Bahkan Huo Yuhao hanya melihat kemampuan ini untuk pertama kalinya. Ledakan luar biasa terdengar. Seluruh langit tampak retak dan runtuh. Kekuatan hisap besar menyebabkan Huo Yuhao dan Evillea Tyrant King bergetar saat mereka sedikit ditarik. Sinar hitam yang dilepaskan Evillea Tyrant King segera tersebar. Namun, mereka hanya bertebaran sejenak. Detik berikutnya, mereka benar-benar menghilang. Ketika Tang Wutong menemukan mereka lagi, mereka sudah di depan mereka berdua. Itu kekuatan spasial. Evillea Tyrant King sebenarnya telah menggabungkan kekuatan spasial dan spiritualnya dengan sangat baik. Tang Wutong tidak mundur. Dia menggunakan palu untuk memblokir mereka. Setelah ini, niat mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Pola emas mulai menyebar di Clear Sky Hammer-nya. Setelah ini, ruang di sekitarnya berubah perak dengan Clear Sky Hammer di tengah. Setelah ini, kekosongan retak. Kali ini, 80 sinar hitam akhirnya menghilang. Ini juga kekuatan spasial. Namun, kekuatan spasial Tang Wutong menyatu dengan kekuatan tertinggi Clear Sky Hammer-nya. Lampu hitam menghilang di udara. Namun, Tang Wutong masih dikejutkan oleh gelombang kejut. Dia bergidik, dan Clear Sky Hammer True Body-nya lenyap. Suatu pikiran juga ditransmisikan ke Huo Yuhao. Mate rasa spiritual. Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya keemasan segera setelah ini. Itu adalah tanda bahwa dia menggunakan kultivasinya untuk melawan Evillea Tyrant King. Pada saat ini, Evillea Tyrant King tiba-tiba melepaskan niat kasar dan liar. Setelah ini, muridnya yang besar berubah menjadi merah segar. Sinar raksasa lampu merah ditembakkan. Itu adalah seberkas cahaya menakutkan yang panjangnya sekitar 300 meter. Kepingan salju yang ditransformasi oleh permaisuri salju semuanya tertelan di dalamnya. Itu juga mendekati Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini adalah serangan terkuat Evillea Tyrant King. Huo Yuhao hanya merasakan laut spiritualnya kewalahan. Rasanya seolah-olah peristiwa bencana sudah dekat. Setelah memeriksa dengan beberapa serangan, Evillea Tyrant King akhirnya menggunakan serangan terkuatnya. The Snow Empress kembali muncul di depannya. Dia menyatu dengan Ice Empress. Setelahnya, garis putih es dan hijau giok bergabung sebelum mereka melesat. Dibandingkan dengan serangan mengerikan Evillea Tyrant King, garis dari Pride of the Ice and Snow Empresses ini hanya memiliki panjang 10 meter dan jauh lebih kecil. Namun, itu melindungi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Boom yang luar biasa bergema di udara. Sebuah lubang besar sepertinya terbuka lebar di langit. Niat spiritual yang menakutkan dilepaskan, bersama dengan aura Ultimate Ice yang luar biasa. Undulasi spiritual menyebar kemana-mana. Lubang yang rusak bisa dilihat di mana-mana di langit, yang membutuhkan waktu lama untuk ditutup. Seluruh langit bergetar dari niat kuat yang dipamerkan. Ini adalah hasil dari bentrokan antara pihak-pihak yang sangat kuat. Ice dan Snow Empresses hanyalah roh, dan tidak dalam bentuk aslinya. Kalau tidak, mereka mungkin tidak takut pada Evillea Tyrant King jika mereka bekerja sama. Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Yuhao. Kultivasi Huo Yuhao masih agak jauh dari permaisuri salju pada puncaknya. Huo Yuhao sedikit pucat setelah bentrokan itu. Kekuatan jiwanya melonjak. Dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa dalam dantian milik Long Xiaoyao.
Saat kekuatan jiwanya digunakan, kekuatan jiwa yang terkompresi di tubuhnya mulai bergerak. Evil Tyrant King sangat kuat, namun, saya akhirnya benar-benar dapat menghadapi serangannya secara langsung. Serangan berikutnya The Evil Tyrant King tidak tiba segera. Suara suramnya menggema di seluruh langit. Bagus, sangat bagus. Anda benar-benar menjadikan Ice and Snow Empresses bagian dari kekuatan Anda. Ini benar-benar tidak terduga. Namun, beraninya kamu memprovokasi saya mengingat kemampuan Anda. Hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Petik 2. Tentakelnya tegak lagi. 80 garis cahaya hitam dilepaskan sekali lagi, dan sekali lagi digunakan untuk mate rasa spiritual. Soul Land 2 Chapter 606.2. Sinar ini mengandung efek kekuatan spasial. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Hampir tidak mungkin untuk menghindarinya juga. Ini membuatnya sangat sulit untuk menolak mereka. Tang Wutong berjuang sebelum dia lolos dari serangan pertama dari mate rasa spiritual. Saat sosoknya melintas, dia tiba di belakang Huo Yuhao. Tubuhnya mulai bersinar dengan lapisan cahaya keunguan setelah dia bergerak di belakang Huo Yuhao. Dia tampak sangat bermartabat, dan kabut tipis muncul di sekelilingnya. Huo Yuhao bersinar dengan cahaya biru. Ichi War God Armor-nya dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Dia mengangkat belati embun pagi dan menebas. Niat aneh dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah salah satu kegembiraan. Bahkan Evil Tyrant King terpengaruh, dan merasa sangat gembira. Sinar yang telah mengunci musuh-musuhnya sebelumnya tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah Huo Yuhao. Disitulah dia menggunakan belati. Sebuah celah spasial tiba-tiba terbuka, dan menelan semua 80 sinar. Apa? Kemampuan macam apa ini? Evil Tyrant King penasaran. Ini karena dia heran menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas sinarnya ketika Huo Yuhao menebas. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kekuatan spiritual. Jangan bilang ada orang lain yang dilarang mengkhususkan diri dalam kekuatan spiritual selain Anda. Petik 2. Ya, dia menggunakan kekuatan emosinya. Setelah bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi, ia telah mengembangkan pemahamannya sendiri tentang kekuatan emosi. Meskipun itu belum terlalu mendalam, itu masih sangat berguna baginya. Sebelumnya, dia melepaskan kebahagiaan, sebuah emosi. Sementara tebasan itu tampak sangat biasa, itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Murid Evil Tyrant King menyusut sedikit. Kekuatan spiritual. Bagus sekali, nak. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus meninggalkanmu di sini. Jika saya membiarkan Anda berkembang lebih jauh, Anda mungkin benar-benar mengancam saya suatu hari. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, saya ingin menjaga hubungan harmonis di antara kami, tetapi Anda harus membawanya ke tahap ini. Karena ini masalahnya, aku harus membunuhmu bagaimanapun caranya. Anda akan menjadi cincin jiwa ke-9 saya. Kaulah yang pertama kali menyerang kami. Jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, tubuh Huo Yuhao mulai mengalami perubahan. Sinar cahaya emas terang langsung dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, apakah itu permaisuri es, permaisuri salju atau rumput es anise misterius bintang, mereka langsung menyatu kembali ke tubuhnya. Sinar cahaya keemasan itu menghancurkan langit. Langit yang semula gelap merah langsung sontak terbuka. Kemudian, seberkas cahaya keemasan lain turun dari langit dan bertemu dengan Huo Yuhao. Kabut es yang tebal mulai menyebar dari tubuhnya. Sayap naga besar terbuka di belakangnya. Tang Wutong, yang berada di belakang Huo Yuhao, menghilang. Ketika dia berada di Ichi War God Armor, apapun yang terjadi pada tubuhnya tidak dapat dilihat dari luar. Dia mengambil langkah ke depan, dan seberkas cahaya perak muncul di depannya. Tiba-tiba, dia melampaui ruang. Oh, Evil Tyrant King tercengang. Ketika sinar cahaya keemasan itu turun ke tubuh Huo Yuhao, dia langsung merasa seolah-olah Huo Yuhao telah benar-benar berubah. Aura sebelumnya telah sepenuhnya berubah, seolah-olah ia telah menjadi makhluk cahaya. Murid Evil Tyrant King menyusut sebelum melebar. Kali ini, ia berubah menjadi hijau gelap sepenuhnya. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar darinya. Langit juga berubah menjadi hijau gelap. Hanya sinar cahaya keemasan yang melanda Huo Yuhao yang tersisa. Lampu perak menyala lagi. Ketika Huo Yuhao muncul kembali, dia berada 100 meter di depan Evil Tyrant King. Tentakel Evil Tyrant King dengan keras meraihnya, berharap untuk memblokirnya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas belati dewa-dewalnya.
Kali ini, emosi yang dilepaskan adalah kesedihan. Tentakel dipandu ke satu sisi lagi ketika mereka dipengaruhi oleh kesedihan ini. Cahaya kehancuran. Nada suara Evil Tyrant King sangat aneh. Setiap kali dia menyebutkan sepatah kata pun, udara akan berubah aneh. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan tampaknya menjadi entitas nyata. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau gelap yang panjangnya sekitar 100 meter menembaki Huo Yuhao. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa semakin lama lampu dilepaskan oleh Evil Tyrant King, semakin lemah mereka. Bahkan Ditian harus membayar harga yang sangat besar jika dia ingin menolak cahaya kehancuran ini. Namun, yang membuat Evil Tyrant King sangat terkejut adalah bahwa Huo Yuhao tampaknya menjadi ilusi setelah ia menderita serangan ini. Tampaknya tidak ada yang memengaruhinya. Jika ada perubahan untuk dibicarakan, itu adalah ada proyeksi Putri Duyung yang indah di belakangnya. Nyanyian Putri Duyung yang menawan juga mulai terdengar. The Morning Dew Dagger bersinar sangat terang. Udara berubah sangat dingin. Suhu mencapai negatif 260 derajat Celcius, memperlambat tentakel yang mendekat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja setelah diserang oleh cahaya kehancuranku? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Evil Tyrant King merasa ngeri. Pada saat ini, dia merasakan krisis besar. Sinar cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Setelah ini, palu emas bangkit dari punggungnya, dan langsung tiba di depan Raja Evil Tyrant. Mereka terlalu dekat. Tekanan instan yang muncul menyebabkan murid Evil Tyrant King menyerah sedikit. Sebuah penghalang spiritual yang kuat segera dilepaskan dari muridnya, dan bentrok dengan palu emas. Pembatas spiritual segera dibekukan. Setelah ini, ia mulai retak, dan lampu keemasan bersinar ke segala arah. Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. Tubuh Evil Tyrant King bergetar sedikit, tetapi ia juga menunjukkan kemampuan transendennya sebagai peringkat kedua dari 10 makhluk besar yang berani. Setelah menderita pukulan ini, pupilnya membiru. Setelah ini, cahaya biru tua sepanjang 3 meter melesat keluar dari muridnya. Ketika cahaya biru tua ini muncul, waktu seakan berhenti. Huo Yuhao, yang mengangkat belati embun pagi, benar-benar tertahan di udara saat ini. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat mengompresi. Cahaya biru tua bergerak sangat lambat. Namun, langit dan tanah menjadi biru pekat saat bergeser. Segala sesuatu tentang Evil Tyrant King menjadi sangat biru. Ruang waktu cahaya. Ini adalah tingkat pemahaman tertinggi Evil Tyrant King. Dia mengandalkan keterampilan luar biasa ini untuk melarikan diri dari tangan Ditian. Dia memahami kekuatan waktu melalui pemahamannya tentang kekuatan spiritual dan ruang. Ini adalah kekuatan waktu yang berasal dari asal spiritualnya. Kekuatan waktu dapat menyambar asal spiritual makhluk hidup, menyebabkan asal spiritual mereka melemah secara instan. Meskipun Ditian telah secara kritis melukainya, Ditian juga membutuhkan 1000 tahun untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah ia diserang oleh Space-Time Light ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Ketika cahaya antar waktu biru tua menghantam Huo Yuhao, aura dingin yang dilepaskannya berubah menjadi biru pekat. Seluruh tubuhnya juga membiru. Evil Tyrant King akhirnya menghela napas lega. Setelah dia bisa melepaskan Space-Time Light-nya, satu-satunya makhluk yang berhasil bertahan hidup adalah Ditian. Faktanya, Evil Tyrant King harus membayar mahal untuk melepaskan Space-Time Light-nya. Dia menghabiskan energinya sendiri untuk menggunakannya. Penting untuk mengetahui bahwa malapetaka berikutnya akan segera terjadi. Hampir fatal baginya untuk menghabiskan energi hidupnya. Namun, perasaan krisis yang Huo Yuhao bawa sebelumnya sangat menakutkan. Ketika sampai pada tingkatnya, dia sangat percaya diri dalam inderanya sendiri. Dia tidak meragukan mereka sama sekali. Inilah mengapa dia menggunakan Space-Time Light-nya tanpa ragu-ragu. Evil Tyrant King bergetar sedikit. Niat kuat langsung dilepaskan dari tubuhnya. Itu salah satu tidak percaya. Ya, dia tidak percaya. Ini karena pisau tajam yang berkedip dengan kabut es tebal telah menusuk tepat ke tengah pupilnya. Sosok memegang pisau tajam itu, dengan sedikit cahaya biru tua dari sebelumnya yang masih ada padanya. Muridnya terjebak dekat dengan Evil nya saat muncul. Sekarang biru sedingin es. Ya, itu sedingin es, bukan mawar emas. Garis cahaya biru es melesat ke murid Evil Tyrant King. Setelah ini, seberkas cahaya biru es masuk sekali lagi saat suara Putri Duyung terdengar. The Morning Dew Dagger telah sepenuhnya menghilang. Itu benar-benar menusuk mata besar itu.
Roar, teriakan tragis dan geram membuat seluruh hutan bergetar. Banyak pohon yang hancur seketika. Evil Tyrant King terbang kembali. Salah satu tentakelnya dicambuk dengan paksa ke Huo Yuhao. Setelah ini, sinar lain dari Space Time Light melesat keluar dan membekukan Huo Yuhao di udara. Namun, Evil Tyrant King bergetar hebat. Garis-garis biru es menyebar di muridnya. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar, hanya embun beku sedingin es. Bahkan sampai sekarang, Evil Tyrant King tidak mengerti mengapa dia kalah, atau bagaimana dia dipukul oleh pukulan fatal Huo Yuhao. Soul Land 2 Chapter 606.3. Mengapa? Huo Yuhao hanya tertunda di udara selama 2 detik sebelum dia kembali normal. Namun, dia tidak terus menyerang. Dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat itu, dia bergegas keluar dari ledakan sonik. Seketika, ia melakukan perjalanan lebih dari 100 km. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menggunakan teknik ledakan esnya. Dari jauh, ledakan mengerikan mengguncang seluruh hutan Evil Demon. Itu berlangsung sangat lama tanpa menghilang. Ketika helm dilepas, itu bukan wajah Huo Yuhao, tapi wajah Tang Wutong. Tidak, lebih tepatnya berbicara, itu harus menjadi solitary dance di tengah Frost, Rayman of Light. Ya, sejak serangan mematikan itu dilepaskan, Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah menyatu bersama. Tarian soliter di tengah Frost, Rayman of Light memberi mereka kemampuan untuk langsung melawan Evil Tyrant King. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Huo Yuhao sangat memahami bahwa dia dan Tang Wutong mungkin bukan pasangan Evil Tyrant King. Itu adalah perbedaan dalam kemampuan absolut. Namun, dia tetap memilih bertarung. Namun, itu semua kehendak surga. Bahkan dengan armor God perang-perang, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa secara langsung melawan Evil Tyrant King untuk waktu singkat menggunakan Rayman of Light mereka. Namun, melawan kekuatan peledak Evil Tyrant King yang menakutkan dan kekuatan spiritual yang sangat kuat, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, mereka masih berhasil membunuh Evil Tyrant King. Bagaimana? Hanya Huo Yuhao yang bisa menjawab alasannya. Dia telah menggunakan kekebalannya untuk 3 serangan spiritual. Huo Yuhao telah sepenuhnya menetralkan 3 serangan spiritual terkuat Evil Tyrant King menggunakan kekebalan ini. Itu juga merupakan alasan penting mengapa dia berhasil bertahan hidup. Karena dia tidak menderita dari serangan itu, dia bisa dengan mudah menggunakan waktu penyangga setelah Evil Tyrant King menyerang untuk melakukan serangan balik dengan semua kekuatannya. Dia menggunakan hammer kaisar surgawi untuk menghancurkan penghalang spiritual Evil Tyrant King. 2 garis shock spiritual yang dilepaskan dari Sigh of the Frozen Goddess bersama dengan duet merfolk yang fatal melukai Evil Tyrant King. Suhu nol absolut dari Ultimate Ice benar-benar dimasukkan ke dalam serangan spiritualnya. Itu adalah kekuatan Dewi Cahaya, kombinasi kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Semuanya mengarah pada serangan pamungkas itu. Tang Wutong dengan bingung melayang di samping Huo Yuhao. Sampai sekarang, keduanya masih merasa seolah-olah sedang bermimpi. Sudahkah kita, apakah kita berhasil? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Itu adalah binatang buas yang hanya kalah dengan Ditian. Dia berada di peringkat kedua di antara 10 makhluk besar Savage. Petik 2. Huo Yuhao memandang Tang Wutong dan memeluknya. Ya, kami benar-benar berhasil. Kami telah membunuh Evil Tyrant King. Kami benar-benar berhasil. Petik 2. Itu pertarungan yang dekat dan berbahaya. Saat ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong kurang dari 20%. Jika Long Xiaoyao dan Ye Sishui tidak meningkatkan budidaya mereka ke peringkat 98, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Sementara Huo Yuhao diimunisasi dari serangan spiritual Evil Tyrant King, itu masih harus dipertahankan. Jika bukan karena fakta bahwa perpaduan jiwa bela diri mereka membuat kekuatan cahaya Dewi hampir tak terbatas, mereka tidak akan selamat dari cahaya ruang waktu. 2 kali, Huo Yuhao tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika dia tidak diimunisasi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang bodoh. Saat ini, mereka akhirnya berhasil. Evil Tyrant King telah terbunuh begitu saja. Pergi, ayo pergi. Tang Wutong memegang Huo Yuhao. Mereka berdua terbang kembali ke hutan Evil Demon. Langit masih biru pekat, Evil Tyrant King terlalu kuat. Bahkan sampai sekarang, auranya belum sepenuhnya hilang. Ada bercak darah merah gelap di tanah, serta benjolan besar mayat Raja Evil Tyrant. Bahkan ada beberapa barang yang menarik perhatian Huo Yuhao dan Tang Wutong.
Pertama, ada belati embun pagi. Itu tidak berubah saat melayang di udara. Selain belati, ada lingkaran merah gelap dengan 7 pola emas. Di tengah halo, ada murid berwarna biru gelap. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi berkedip dengan cahaya iblis. Apa ini? Tulang jiwa. Huo Yuhao heran melihat apa yang ada di pusat cincin jiwa. Untuk binatang buas dengan budidaya di atas 100.000 tahun, tulang jiwa yang kuat 100.000 tahun akan muncul bersama dengan cincin jiwa ratus ribu tahun mereka. Namun, itu adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat tulang jiwa seperti itu. Bahkan dalam catatan Akademi Shrek, tidak ada tulang jiwa seperti itu. Tulang jiwa macam apa ini? Tanya Tang Wutong, penasaran. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Sepertinya itu adalah tulang jiwa eksternal. Seharusnya murid juga. Saya hanya tidak tahu bagaimana kita harus menggunakannya. Petik 2. Tang Wutong sangat senang ketika dia berkata, tentu saja, Anda harus langsung menyerapnya. Jiwa bela diri Anda adalah mata roh Anda. Ini yang paling cocok untuk menyerap tulang jiwa seperti itu. Saya tidak berharap mata menjadi tulang jiwa juga. Ini terlalu ajaib. Petik 2. Huo Yuhao membawa Tang Wutong saat mereka terbang. Pertama, dia meraih belati embun pagi dan menyimpannya sebelum memandu cincin dan tulang jiwa menggunakan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritualnya berinteraksi dengan cincin jiwa, dia langsung merasakan rasa diskriminasi yang kuat darinya. Jelas, itu adalah niat Raja Evilleye Tyrant. Namun, ini bukan masalah bagi Huo Yuhao. Jika Evilleye Tyrant King masih hidup, Huo Yuhao secara alami tidak akan menjadi musuhnya. Sekarang dia sudah mati, Huo Yuhao mungkin memiliki kultivasi spiritual terkuat di dunia. Itu bukan masalah baginya untuk membimbing cincin dan tulang jiwa. Dia meningkatkan output dari kekuatan jiwanya, dan membimbing cincin dan tulang jiwa ke tanah. Itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun dengan 7 pola emas di atasnya. Di antara semua cincin jiwa yang dimiliki Huo Yuhao, hanya cincin jiwa Skydream Ichewom jutaan tahun yang lebih unggul darinya. Tapi Skydream Ichewom jauh lebih rendah dibandingkan dengan Evilleye Tyrant King ketika dia masih hidup. Bahkan ketika dia sedang berkultivasi jutaan tahun, dia masih harus mengemis untuk hidupnya jika dia menghadapi Evilleye Tyrant King. Sekarang, Evilleye Tyrant King telah benar-benar berubah menjadi cincin jiwa. Bagi Huo Yuhao, dia tidak lagi hanya senang terkejut. Tang Wutong sangat senang. Cepat, seraplah. Aku akan melindungimu. Kekuatan jiwa kita pulih dengan sangat cepat. Di hutan ini, tidak ada orang lain yang bisa mengancam kita selain dari Evilleye Tyrant King. Cepat serap, mungkin Anda mulai menyentuh pintu ke inti jiwa ketiga Anda. Petik 2. Baik, Huo Yuhao setuju sebelum dia duduk bersila di tanah. Saat dia hendak menyerap cincin jiwa, cahaya putih melintas sebelum permaisuri salju merangkak keluar. Yuhao, tunggu sebentar. Permaisuri salju sangat serius ketika dia berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, ada apa, Snow Empress? Permaisuri salju mengerutkan alisnya dan menjawab, aku khawatir kamu akan menemui masalah jika kamu mencoba menyerap cincin jiwa Evilleye Tyrant King sekarang. Oh, Huo Yuhao tahu bahwa permaisuri salju tidak akan memperingatkannya tanpa alasan. Dia belum pernah menyerap cincin jiwa yang begitu kuat sebelumnya. Dia segera berhenti dan mendengarkan penjelasannya. Permaisuri salju berkata, jika Ultimate Douluo manusia itu tidak memberimu kekuatan jiwanya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menyerap Evilleye cincin jiwa Tyrant King hanya akan membuat kultivasi Anda jauh lebih baik. Namun, segalanya berbeda sekarang. Anda memiliki terlalu banyak kekuatan jiwa dalam tubuh Anda. Meskipun Anda baru saja mengeringkan banyak, itu akan pulih dengan sangat cepat. Anda tidak dapat langsung membentuk inti jiwa ketiga Anda. Setelah Anda menyerap cincin jiwa Evilleye Tyrant King, Anda mungkin akan menghadapi situasi di mana ada terlalu banyak kekuatan jiwa di tubuh Anda. Akhirnya, Anda tidak akan bisa melepaskan atau menyerap kekuatan jiwa. Hidup Anda bahkan mungkin dalam bahaya. Petik 2. Ini memang masalah. Namun, saya tidak membawa alat penyegel cincin jiwa. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Beruntung dia bisa membunuh Evilleye Tyrant King, juga karena kekebalan spiritual. Jika dia tidak menyerap cincin jiwa 700.000 tahun ini, itu akan menghilang segera. Tang Wutong juga mengerutkan alisnya. Dia tahu betapa berbahayanya itu sebelumnya. Faktanya, dia dan Huo Yuhao benar-benar menghemat daya setelah mereka berubah menjadi Dewi Cahaya. Mereka siap melarikan diri. Huo Yuhao bahkan memiliki 3 cangkang stasioner kelas 9.
Tidak peduli seberapa kuat affiliate Tyrant King, mereka masih cukup untuk membantu mereka melarikan diri. Sekarang mereka telah bekerja keras untuk membunuh makhluk yang begitu kuat, mereka tidak tahan untuk melepaskan cincin jiwanya. Tulang jiwa masih baik-baik saja. Itu masih bisa diserap nanti. Tapi bagaimana dengan cincin jiwa? Namun, Huo Yuhao juga tidak bisa mengambil risiko. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam cincin jiwa 700.000 tahun. Itu adalah kekuatan luar biasa yang bahkan bisa membantu Douluo Transcendent meningkat lebih lanjut. Jika ada yang salah, itu akan berakibat fatal. Jangan khawatir, kamu masih memiliki aku. Suara nakal terdengar. Setelah ini, lampu emas menyala, dan satu orang lagi muncul di samping Huo Yuhao. Itu adalah Skydream Ichewong, yang sudah lama tidak dilihatnya. Skydream Ichewong tampak sangat senang sekarang. Dia meletakkan tangannya di belakang, seolah-olah dia sangat puas. Kakak Skydream, kamu punya rencana. Huo Yuhao sangat terkejut ketika dia melihat Skydream Ichewong.